selamat datang di tutorial 3GS Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan ES6 modules di dalam application 3GS kita. Jadi di video-video sebelumnya kita selalu menggunakan script tag untuk menambahkan 3GS ke dalam aplikasi. Tapi seiring dengan perkembangan JavaScript, kita perlu juga mempelajari bagaimana caranya untuk kita menginclude 3GS ke dalam aplikasi kita, dalam web kita, dengan menggunakan modul ES6. Oke. Nah, di sini saya punya sebuah HTML sederhana yang seperti kita biasa bikin sebelum-sebelumnya ya. Saya akan tambahkan satu buah object control dan kita punya code di dalam script app.js ini. Di dalam app.js ini saya punya sebuah script yang berisi satu buah lampu, berisi satu buah grid, dan saya akan punya satu buah cube di sini yang sedang berputar. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Sebuah cube merah yang berputar. Oke, kita akan menggunakan script yang sama, tapi kita akan mengubah. Kita tidak lagi menggunakan script tag, tapi menggunakan ES6 modules. Yang pertama harus kita tambahkan di sini adalah script yang kita pasang ini harus tipenya, type-nya adalah module. Kita akan panggil module begini. Lalu kita akan membuat script kita ini jadi komentar supaya tidak lagi dijalankan begitu ya. Maka sekarang untuk menggantikan script tag yang tadi kita sudah komentari, kita akan menggantikannya menggunakan sintaks import di dalam ES6. Kita akan menggunakan import bintang S3 from, di sini kita akan panggil node modules ya, 3 ya, oke, build dan 3 module.js. Kalimat ini berarti adalah saya mengimport semua modul di dalam 3.module.js. Ya, kemudian akan saya bungkus ke dalam satu buah name yaitu 3. Sehingga di sini kita akan bisa memanggil 3.scene, 3.perspective kamera dan lain-lain. Kalau saya ganti misalkan ini menjadi 3 huruf kecil, maka ini harus saya ganti 3 huruf kecil juga, ini harus saya ganti 3 huruf kecil juga. Jadi penamaannya akan sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu ya. Kalau kalian menggunakan cara seperti ini, berarti kalian menggunakannya mengimport semua yang ada di dalam 3 module. Tapi Anda juga bisa mengimport satu persatu objek yang terdapat dalam sebuah module. Contohnya di sini, saya punya contoh kalau kita pengen mengimport orbit control dari example, caranya bisa kita import bintang seperti tadi, atau kita juga bisa langsung import sebuah orbit control misalnya. Dari node modules 3 examples slash. Nah, sekarang perbedaannya adalah kita nggak lagi menggunakan JS tapi JSM, JavaScript modules ya, controls dan orbit controls.js. Line kedua ini menyatakan bahwa kita mengimport orbit controls-nya tidak semuanya, kemudian kita bungkus dengan nama seperti di line yang pertama, tapi kita langsung mengimport hanya orbit controls-nya saja. Nah, perbedaannya berarti di sini code kita yang sebelumnya adalah new 3.orbit controls ini bisa langsung kita ganti aja jadi orbit controls begini. Karena orbit controls ini sudah kita import. Nah, Anda bisa lihat sekarang tidak ada perubahan pada hasil output yang kita hasilkan. Tapi di sini kita sudah menggunakan ES6 modules. Nah, tapi dengan menggunakan cara seperti ini, artinya kalau kita pengen meng-deploy aplikasi 3GS kita harus membawa serta node modules yang kita miliki. Dan node modules yang kita miliki ini kan ukurannya lumayan begitu ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan satu buah file JS saja yang bisa kita copy atau kita upload ke dalam nanti hasil deployment kita harus menggunakan tools tambahan. Di sini saya akan mengajarkan penggunaan Webpack. Untuk kita bisa membundle JavaScript kita menjadi satu buah JavaScript saja, nanti kita bisa deploy to production. Jadi pertama kali kita harus lihat apa itu Webpack. Jadi Webpack itu bekerja dengan cara kita punya banyak file, kita bundle jadi satu, ya. Kemudian nanti si file itu bisa kita deploy ke manapun yang kita pengen publikasikan begitu ya. Oke, cara untuk mulai dari Webpack adalah kita memasangnya menggunakan npm install, yaitu npm install webpack dan webpack CLI min safedev begini ya. Anda tinggal ketik saja di dalam terminal, kita copy paste npm install webpack spasi webpack CLI min safedev. Nah, kita akan coba.
Nah, oke. Setelah Webpack terinstall, Anda bisa memanggil Webpack-nya. Untuk melihat hasil daripada versi Webpack yang terinstall saat ini. Nah, untuk mengatur Webpack, kita harus membuat sebuah configuration. Kita bisa menggunakan Webpack langsung begitu saja, tapi kita di sini memilih untuk menggunakan configuration supaya lebih jelas ya. Jadi kita akan buat sebuah file baru, kita namakan webpack.config.js. Di dalam dokumentasi dari Webpack sendiri, kita punya di sini ada konfigurasi standar yang kita miliki. Jadi Anda tinggal configuration, di sini ada konsep dan configuration. Anda bisa ambil simple configuration yang ada di dalam website Webpack ini. Kita copy aja. Nah, ini adalah konfigurasi paling standar yang bisa kita gunakan di dalam Webpack. Saya akan jelaskan sedikit ya. Baris atas ini adalah kita mengimport sebuah modul namanya path ya. Kita biarkan saja. Yang penting itu yang di bawah sini. Nah, di sini untuk mode dia punya development dan ada production. Kalau modenya development artinya si code yang nanti dihasilkan itu masih bisa kita baca. JavaScript-nya yang bisa kita dalam bentuk yang diformat gitu ya. Ini memudahkan kalau kita pengen tahu apa sih yang terjadi kesalahannya begitu ya. Tapi kalau kita mengganti ini jadi production, maka hasil JavaScript yang dihasilkan nanti, hasil bundle-nya itu akan menjadi versi yang sudah diminimalize, berarti bentuknya sudah susah dibaca, tapi akan jadi lebih ringan bagi browser untuk loading dan untuk jalankan. Nah, di sini kita ada dua parameter, yaitu entry dan output. Jadi dia berkata di sini entry-nya mau file apa, file mana yang pengen kita bundle, entry point ya. Jadi kalau kita punya JavaScript yang banyak itu, JavaScript utamanya di mana? Nah, itu yang kita pasang di dalam entry ini. Kita akan pasang dia di app.js karena kita asalnya dari app.js ya. App.js kita manggil tree dan kita manggil orbit control, kita jadiin satu buah bundle begitu. Karena yang pertama kali manggil adalah si app.js, maka app.js ini yang jadi entry-nya. Nah, di sini output-nya kita mau bilang tolong pasang hasil bundle kita di folder mana. Nah, di sini saya akan kasih foldernya namanya folder public. Saya ganti folder public dan namanya apa? Nah, kita akan ganti juga namanya, kita nggak jadi pakai file name ini, kita akan ganti jadi result.js. Oke. Nah, saya akan bilang berarti tolong ambil application.js dan semua yang ada di dalam situ kita bundle, masukkan dalam folder namanya public dalam nama yang namanya result.js. Kita lihat sebelumnya saya tidak punya folder namanya public dan saya tidak punya result.js di sini. Untuk menggunakannya, kita tinggal cukup memanggil webpack saja di dalam terminal. Kita panggil webpack, dia akan membaca webpack.config.js ini dan akan menyesuaikan hasilnya. Di sini kita bisa lihat hasilnya result.js ini sudah berhasil dibuat. Entry point-nya di result.js ya. Dan kita bisa lihat, kita punya folder public sekarang dan punya folder result.js. Nah, jadi kita bisa lihat hasilnya bentuknya seperti ini, masih bisa kita baca. Kita akan ganti indeks HTML kita. Indeks HTML kita ini tadinya dari app.js. Tapi sekarang kita nggak lagi pakai app.js, kita akan pakai public/result.js. Kita punya hasil yang tidak berubah, tapi kali ini perbedaannya adalah kita punya satu buah file JS yang sudah mencakup semua hal yang kita sudah pengen. Jadi Anda tidak perlu lagi menggunakan node module-nya, cukup menggunakan si result.js ini sudah cukup untuk menghasilkan sebuah aplikasi. Jadi kalau Anda pengen nanti deploy aplikasinya, Anda tinggal deploy saja, mengupload saja file JS ini dan HTML-nya tentunya. Nah, kita juga akan mencoba untuk mengupload atau mendeploy aplikasi 3JS kita melalui Firebase. Jadi Firebase ini disediakan Google untuk kita bisa menggunakannya, Firebase Project. Jadi Firebase ini adalah sebuah infrastruktur yang disediakan Google di cloud yang bisa kita gunakan. Kalau Anda menggunakannya di bawah batas yang diberikan Google, maka kita dapat memperoleh hosting yang gratis, kita dapat memperoleh service yang gratis, begitu ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke login ke dalam Firebase Console, console.firebase.google.com. Anda tinggal login menggunakan email Gmail Anda masing-masing. Di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah project yang nanti akan meng-host atau menyimpan
aplikasi 3GS kita. Kita akan create a project. Oke, di sini kita akan memasukkan nama project kita. Ya, kita akan masukkan 3GS ES6 ya. Lalu I accept dan kita continue. Nah, step kedua adalah dia bertanya apakah kita memerlukan Google Analytics. Karena kita projectnya hanya buat hosting 3GS saja, kita tidak perlu Google Analytics. Google Analytics adalah service dari Google yang memberitahukan kita banyak hal, misalkan di sini user behavior atau segmentation. Ya, kita akan disable saja. Kita create project-nya. Tinggal ditunggu saja. Nah, project kita sudah siap. Nah, ini ada hasilnya tampilannya kalau kita sudah punya sebuah project di Firebase Console ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengupload file 3GS kita ini ke cloud? Caranya adalah kita harus menginstal lagi namanya npm module, yaitu kita akan panggil npm install Firebase tool. Kita akan install Firebase tools ini. Oke, setelah menginstal Firebase Tools, yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan Firebase Login. Kalau Anda sudah login menggunakan akun Gmail Anda, maka akan keluar already login seperti yang saya. Tapi kalau Anda belum login, akan meredirect Anda ke web browser, di mana Anda bisa melakukan login di sana menggunakan akun Gmail Anda. Yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan Firebase Init. Setelah Anda melakukan Firebase Init, akan ditanya apakah Anda ingin melanjutkan. Tinggal lihat saja. Di sini akan ditanya, Anda butuh fungsi apa di dalam Firebase, fitur apa dalam Firebase. Karena kita akan menggunakan Firebase hanya sebagai hosting, kita akan pilih hosting saja, spasi di hosting, lalu enter. Di sini akan ditanya, apakah Anda ingin menggunakan existing project atau create new project. Karena kita sudah bikin projectnya di Firebase Console yang tadi, maka kita tinggal pakai use existing project. Hanya satu ya, karena kita hanya satu, kita pilih yang ini. Nah, kita akan ditanya, kita pengen public directory-nya di mana? Nah, di sini saya akan kasih lihat dulu. Saat ini, di dalam public directory saya, cuma ada result.js. Yang itu, yang hasil daripada webpack kita ini ya. Nah, Firebase akan mendeploy atau akan mengupload semua yang berada di dalam folder yang kita tentukan, yaitu public directory kita. Nah, ini namanya bisa kita ubah. Di sini defaultnya adalah public, tapi kalau Anda yang pengen ubah jadi distribution atau source atau apapun juga terserah Anda begitu ya. Biasanya antara distribution atau public, kalau umumnya begitu ya. Karena di sini saya sudah punya public directory yang berisi JS hasil webpack saya, maka sekaligus saja kita pakai folder yang sama, yaitu public. Jadi kita enter aja. Dia akan ditanyakan apakah Anda ingin configure sebagai single page app, dalam artian semua request akan diarahkan ke index.html. Ini kita jawab iya aja, karena kita pengen punya satu page atau satu halaman sebagai halaman utama kita. Ya. Maka sudah selesai inisialisasinya. Sekarang kalau Anda perhatikan, di dalam folder saya, dalam public ini, sudah ada tambahan sebuah file index.html. Tapi index.html ini bukan index.html yang saya buat, tapi index.html yang dibikin oleh Firebase sendiri. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini semua adalah sebuah HTML yang dibuat oleh Firebase. Nah, kita akan copy saja index.html kita yang di bawah ini ke folder yang sama. Lalu kita akan hapus yang Firebase, buatan Firebase ya. Kita akan hapus. Si index ini akan jadi indeks biasanya. Tapi kali ini, karena dia sejajar dengan result.js, kita harus mengubah source-nya. Tidak lagi di sini. Ya. Oke, kalau sudah, gimana caranya kita mendeploy aplikasi kita? Simpel sekali. Yang perlu Anda lakukan, tinggal Anda ketik saja di dalam terminal Firebase deploy. Bila sudah selesai, maka di terminal kita akan ada yang namanya hosting URL di sini. Hosting URL ini adalah URL hasil deploy kita. Kalau Anda pengen melihat ini, tinggal Anda kontrol klik aja. Kita buka di external web. Nah, kita punya aplikasi yang sama persis.
Tapi perbedaannya adalah aplikasi ini bukan di-host secara lokal. Jadi Anda bisa share link ini, link yang tadi itu ke teman-teman Anda kalau Anda pengen share hasilnya begitu ya. Anda bisa share di sosial media kalau Anda pengen lihat, atau kalau Anda ingin menggunakannya menjadi sebuah website Anda juga bisa. Gitu ya. Itu perbedaannya. Di sini ada sesuatu yang berbeda antara hasil live server kita dengan hasil Firebase kita, yaitu adalah bahwa hasil Firebase kita ini tidak punya CSS. CSS-nya tidak jalan begitu ya. Kenapa nggak jalan? Karena CSS kita ini adanya di luar daripada folder public. Maka supaya CSS kita bisa jalan, kita harus copy style CSS ini ke dalam folder public. Dan kita lakukan deploy ulang. Sekarang tinggal kita refresh. Dan kita akan punya CSS-nya sudah jalan. Oke, sekian tentang bagaimana cara kita menggunakan ES6 module, menggunakan Webpack, dan mendeploy ke Firebase untuk 3 application kita. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.